Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Teresia Duyanti Tiara dari Prodi S1 Keperawatan Reguler 6A. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai pendidikan karakter. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang sakral yang setiap warganya harus hafal dan mematuhi segala isi dalam Pancasila tersebut. Namun, sebagian besar warga negara Indonesia hanya menganggap Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi semata, tanpa memperdulikan makna dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa manusia sadari nilai-nilai makna yang terkandung dalam Pancasila sangat berguna dan bermanfaat, menurut Nurgiansah 2020. Baik, kita langsung masuk saja ke definisi dan fungsi nilai. Yang pertama ada definisi nilai, yang dimana nilai itu sendiri artinya ukuran, patokan-patokan, anggapan-anggapan, keyakinan-keyakinan yang ada di dalam masyarakat. Nilai digunakan sebagai patokan seseorang berperilaku dalam masyarakat. Selanjutnya ada fungsi nilai. Menurut Nurgiansah 2021b, fungsi nilai diantaranya nilai sebagai pembentuk cara berpikir dan berperilaku yang ideal dalam masyarakat. Lalu nilai dapat menciptakan semangat pada manusia untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya. Nilai dapat digunakan sebagai alat pengawas perilaku seseorang dalam bermasyarakat. Baik, kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya, yaitu makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama ada ketuhanan atau religiusitas, yang dimana nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Memahami ketuhanan sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan masyarakat yang berketuhanan, yakni membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridho Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya. Yang kedua ada kemanusiaan atau moralitas, yang dimana kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pembentukan sesuatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan, sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab. Yang ketiga ada persatuan Indonesia atau kebangsaan. Persatuan adalah gabungan yang terdiri dari beberapa bagian. Kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Persatuan Indonesia bukan sebuah sikap maupun pandangan dogmatik dan sempit, namun harus menjadi upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih objektif dari dunia luar. Lalu yang keempat ada permusyawaratan dan perwakilan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam interaksi itu biasanya terjadi kesepakatan dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Yang kelima ada keadilan sosial. Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap sesuatu hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa. Baik, kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa menurut DDS 2016. Terkandung nilai religius antara lain kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci, seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan sebagainya. Contohnya itu menyayangi tumbuh-tumbuhan dan merawatnya, selalu menjaga kebersihan dan sebagainya. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan, pengalaman, atau aplikasi sila ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
hak setiap orang untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sebagainya. Yang ketiga ada Persatuan Indonesia menurut Wahyudi 2017. Penerapan sila ini dalam kehidupan sehari-hari antara lain dengan melakukan inventarisasi tata nilai tradisional yang harus selalu diperhitungkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan lingkungan di daerah dan mengembangkannya melalui pendidikan dan latihan serta penerangan dan penyuluhan dalam pengenalan tata nilai tradisional dan tata nilai agama yang mendorong perilaku manusia untuk melindungi sumber daya dan lingkungan. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemitraan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintahan dalam upaya pelestarian, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup. Yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini harus diperhatikan beberapa aspek. Berikut antara lain, penerapan sila ini tampak dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Yang pertama itu ada jujur, yang dimana perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Lalu yang kedua ada toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari diri kita sendiri. Lalu yang ketiga ada disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Lalu yang keempat ada kerja keras, yaitu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dan sebaik-baiknya. Yang kelima ada kreatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Yang keenam ada mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas sendiri. Lalu yang ketujuh ada demokratis, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Dan yang kedelapan ada rasa ingin tahu, yang dimana sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Yang kesembilan ada cinta tanah air, cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Yang kesepuluh ada bersahabat, tindakan yang memperlihatkan rasa senang, berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Lalu yang ke-11 ada cinta damai, sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran diri. Yang ke-12 ada peduli sosial, yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Yang ke-13 ada semangat kebangsaan, yang dimana cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan
bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Lalu yang ke-14 ada menghargai prestasi, sikap, dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Lalu yang ke-15 ada peduli lingkungan, sikap, dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Lalu yang terakhir yaitu tanggung jawab, yang dimana sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan atau alam sosial dan budaya, negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu selalu tertib dalam menjalankan ibadah, tidak berbohong kepada guru maupun teman. Lalu yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menolong teman yang sedang kesusahan, tidak membeda-bedakan dalam memilih teman. Dan yang ketiga ada persatuan Indonesia, mengikuti upacara bendera dengan tertib, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu membiasakan diri bermusyawarah dengan teman-teman dalam menyelesaikan masalah. Lalu yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu berlaku adil kepada siapapun, berbagi makanan kepada teman lain dengan sama rata. Seorang ketua memberikan tugas yang merata dan sesuai dengan kemampuan anggotanya. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu tentang pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Yang pertama itu ada menumbuhkan cinta kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa, menumbuhkan rasa cinta kepada anggota keluarga, menumbuhkan rasa cinta dan hormat kepada orang tua dan orang yang lebih tua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menumbuhkan rasa dan sikap toleransi, menumbuhkan rasa dan sikap gotong royong dan bekerja sama, menumbuhkan sikap tenggang rasa, menumbuhkan rasa cinta kepada setiap manusia dan tidak membeda-bedakan, menumbuhkan rasa cinta bermusyawarah untuk mufakat, menumbuhkan rasa cinta dan suka membantu orang yang sedang susah, meningkatkan rasa persaudaraan, dan yang terakhir berorientasi ke masa depan dan menghargai perubahan dan kemajuan. Baik, kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan yaitu Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman hidup dan penerapan pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini agar kelak nilai Pancasila akan melekat dalam karakter dan kepribadian tiap individu dalam bermasyarakat agar senantiasa tercipta bangsa Indonesia yang damai. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.